Hai sahabat cerita Juwita Story. Cerita kali ini mengisahkan seorang istri sah yang setia, sederhana, dan tulus mencintai suaminya. Namun, kesetiaan itu justru dibalas dengan pengkhianatan. Suaminya memilih wanita lain yang lebih cantik dan kaya, sementara sang istri hanya bisa menangis dalam diam, diperlakukan seperti bayangan di rumahnya sendiri. Tapi roda kehidupan terus berputar. Saat sang suami terjerat utang, ditinggalkan semua orang termasuk wanita simpanannya. Justru wanita yang pernah disakitinya istri sah yang setia itu, yang datang membawa bantuan. Bukan karena cinta yang tersisa, tapi karena hati yang tetap mulia. Cerita ini bukan hanya tentang pengkhianatan, tapi tentang kekuatan hati seorang perempuan yang tetap memilih menjadi baik, meski hatinya pernah dihancurkan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share cerita ini ke sahabat kalian. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe. Semoga rezekinya lancar dan hidupnya penuh kebahagiaan. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Ayla adalah seorang wanita sederhana. Ia tidak berasal dari keluarga kaya, tidak memiliki gelar tinggi, dan tidak hidup dalam kemewahan. Tapi satu hal yang membuatnya istimewa adalah hatinya, yang tulus dan kesetiaannya yang luar biasa. Sejak awal pernikahan, Ayla dan suaminya, Raffi, hidup dalam kesederhanaan. Mereka berjuang bersama dari bawah, tinggal di kontrakan kecil, makan seadanya, dan bekerja keras siang malam. Ayla bahkan rela menjual perhiasan satu-satunya peninggalan ibunya, demi membantu usaha suaminya agar tetap berjalan. Ia tidak pernah mengeluh. Yang dia tahu, selama mereka bersama, semua akan baik-baik saja. Ayla membantu Raffi membungkus paket di ruang tamu yang penuh barang dagangan. Mereka saling tersenyum walau lelah. Namun, saat usaha mereka mulai sukses, perlahan Raffi berubah. Ia mulai sibuk dengan pekerjaan, sering pulang larut malam, dan semakin jarang berbicara dengan Ayla. Hingga akhirnya, Raffi jatuh hati pada wanita lain. Seorang wanita yang lebih muda, lebih cantik, dan datang dengan gaya hidup yang jauh berbeda dari Ayla. Tanpa banyak penjelasan, Raffi menceraikan Ayla. Ia meninggalkan perempuan yang dulu selalu ada di sisinya dalam suka dan duka. Ayla keluar dari rumah megah dengan membawa koper kecil. Wajahnya penuh luka, tapi ia tetap tegar. Namun, hidup selalu punya caranya sendiri untuk mengajarkan arti sebuah kesalahan. Ketika Raffi jatuh bangkrut, dikejar utang, dan ditinggalkan oleh wanita pilihannya. Saat semua orang menjauh, hanya satu orang yang datang dan peduli. Ayla, wanita yang dulu dia tinggalkan, datang bukan untuk menyalahkan, tapi untuk menolong dengan hati yang tetap tulus, seperti dulu. Inilah kisah Ayla, wanita yang pernah disakiti, tapi memilih tetap menjadi cahaya. Karena cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang memberi bahkan ketika tidak dihargai. Di rumah kontrakan kecil di pinggir kota, di pagi hari, suara ayam dan anak-anak sekolah terdengar. Di sana ada seorang wanita sederhana bernama Ayla. Hidup Ayla tidak pernah mudah. Sejak kecil ia sudah terbiasa hidup sederhana. Ia terbiasa menahan lapar, terbiasa berbagi, dan terbiasa kuat. Setelah menikah dengan Raffi, hidup mereka pun tidak langsung berubah. Mereka tinggal di sebuah kontrakan kecil. Hanya ada satu kamar dan dapur mungil di belakang. Tidur beralaskan kasur tipis dan makan seadanya setiap hari. Tapi Ayla tidak pernah mengeluh. Baginya, selama ada Raffi di sampingnya, semua terasa cukup. Raffi duduk di lantai, mencatat pesanan di buku tulis. Sementara Ayla merapikan baju-baju pesanan pelanggan. Raffi bekerja sebagai penjual online. Ia menjual pakaian pria dan wanita secara daring. Namun belum banyak pelanggan. Ayla membantu sebisa mungkin. Ia menjahit, membungkus, bahkan ikut mengantar barang saat Raffi tidak kuat. Mereka bekerja bersama, menabung dari hasil kecil, menyusun mimpi pelan-pelan. Kadang hanya ada nasi dan telur untuk makan malam. Kadang listrik nyaris diputus karena telat bayar. Tapi Ayla tetap tersenyum. Ia percaya kerja keras tidak akan mengkhianati mereka. Ayla membuka kalung emas tua, lalu memberikannya pada Raffi. Raffi terdiam. Suatu hari, saat usaha mereka benar-benar sepi, Ayla melepas kalung peninggalan ibunya. Kalung itu satu-satunya warisan yang ia punya. Tapi ia rela menjualnya demi membeli bahan baru untuk stok dagangan Raffi. Kalung bisa dicari lagi nanti, kata Ayla pelan. Tapi aku nggak mau lihat kamu nyerah. Raffi terdiam. Dalam hati, ia merasa sangat beruntung punya istri seperti Ayla. Mereka berdua berdiri di depan ruko kecil yang baru disewa,
sambil tersenyum bangga. Tahun demi tahun berlalu. Dengan kesabaran dan kerja keras, usaha mereka mulai berkembang. Mereka berhasil menyewa toko kecil. Dagangan makin laku. Pembeli mulai berdatangan. Hasil kerja keras mereka mulai terlihat. Mereka bisa pindah ke rumah yang lebih besar, beli motor, bahkan mulai punya tabungan. Semua berkat usaha bersama. Dan di balik semua itu, ada Ayla yang selalu setia berdiri di belakang Raffi. Dia bukan hanya istri, dia adalah penopang, penyemangat, dan sahabat dalam diam. Tapi, siapa sangka perjalanan yang dibangun bersama dengan cinta dan pengorbanan kelak akan dihancurkan oleh keserakahan dan keegoisan. Suasana toko pakaian milik Raffi dan Ayla yang mulai ramai. Pelanggan datang silih berganti. Ayla sibuk di belakang kasir. Raffi berbicara dengan pelanggan di luar. Usaha yang mereka rintis perlahan mulai membuahkan hasil. Awalnya hanya toko kecil, tapi kini mulai berkembang. Mereka punya 2 cabang, beberapa karyawan, dan mulai dikenal banyak orang. Ayla masih bekerja seperti biasa. Ia tetap sederhana, tetap ramah, dan tetap mendampingi Raffi seperti dulu. Namun, entah sejak kapan, Raffi mulai berubah. Raffi datang terlambat ke toko. Ayla melihatnya dari kejauhan sambil menunduk kecewa. Ia mulai jarang datang ke toko. Alasannya selalu ada rapat, bertemu klien, atau urusan bisnis lain. Tapi Ayla tahu, Raffi tidak seperti dulu lagi. Ia jadi sering menerima telepon diam-diam. Pulang malam, sibuk dengan urusan penting yang Ayla tidak tahu jelasnya. Raffi duduk di restoran mewah bersama wanita muda berpakaian glamor. Mereka tertawa bersama. Dan saat itulah, Clara muncul dalam hidup mereka. Clara adalah rekan bisnis baru muda, cantik, cerdas, dan sangat percaya diri. Ia tahu cara bicara yang memikat. Tahu cara membuat pria merasa dihargai. Perlahan tapi pasti, ia masuk ke dalam kehidupan Raffi. Raffi yang dulu penuh perhatian, kini mulai membandingkan Ayla. Katanya Ayla terlalu sibuk di rumah, tidak berkembang. Katanya Ayla kurang menarik. Tidak seperti dulu. Ayla memasukkan makanan ke dalam termos. Ia menunggu di kantor Raffi. Tapi Clara yang keluar lebih dulu tersenyum sinis. Ayla mulai curiga, tapi ia mencoba berpikir positif. Ia masih percaya pada suaminya. Ia masih yakin Raffi hanya lelah bekerja, tapi rasa percaya itu perlahan hancur. Raffi makin jauh, tatapannya dingin, senyumnya palsu. Ia bahkan mulai meninggikan suara saat berbicara dengan Ayla, sesuatu yang dulu tak pernah ia lakukan. Ayla melihat foto Raffi dan Clara di media sosial. Senyumnya perlahan pudar, matanya berkaca-kaca. Ayla diam. Ia tidak marah, tapi hatinya remuk. Dia tidak pernah menyangka pria yang dulu ia perjuangkan sepenuh hati, kini melihatnya seolah tidak berharga. Ia bertanya dalam hati, apakah cinta itu benar-benar cukup? Atau hanya berguna saat susah saja? Raffi pulang larut malam. Wajahnya kesal. Ayla mencoba bicara, tapi Raffi menghindar. Kamera fokus pada Ayla yang berdiri sendiri di ruang tamu. Dan disinilah cinta mereka benar-benar diuji. Bukan oleh kemiskinan, tapi oleh kesuksesan. Malam hari, Ayla duduk sendirian di ruang tamu, menatap jam dinding. Sudah hampir tengah malam, tapi Raffi belum juga pulang. Sudah berminggu-minggu Raffi pulang larut malam, kadang tak pulang sama sekali. Alasannya selalu sama, rapat, kerja, urusan penting. Tapi Ayla tahu itu semua bukan lagi alasan, tapi kebohongan. Ayla mencium kemeja Raffi yang berbau parfum wanita. Ia duduk lemas di tepi ranjang. Setiap hari, Ayla mencoba bersabar. Ia tetap menyiapkan makan, tetap mencuci pakaian Raffi, dan tetap berdoa agar rumah tangganya utuh. Tapi makin lama, makin jelas, Raffi tidak lagi ingin pulang. Raffi masuk rumah. Wajahnya dingin. Ia tidak menyapa. Ayla menyodorkan makanan, tapi ditolak begitu saja. Ayla mencoba bicara, tapi Raffi malah marah. Ia bilang, Ayla terlalu mengatur, terlalu sensitif, terlalu membosankan. Sampai akhirnya, pada suatu sore yang dingin, Raffi mengatakan kalimat yang tak akan pernah bisa Ayla lupakan. Kita cerai saja, Ayla. Aku sudah gak cinta lagi. Ayla terdiam. Air matanya mengalir perlahan. Tapi ia tidak berteriak. Ia hanya menatap kosong ke arah Raffi. Tidak ada penjelasan. Tidak ada permintaan maaf. Semua yang mereka bangun bersama hancur begitu saja. Hanya dalam satu kalimat. Beberapa minggu setelah perceraian, Ayla mendengar kabar bahwa Raffi menikah diam-diam dengan Clara. Semua luka yang ia tahan akhirnya pecah. Tapi Ayla tetap diam. Ia menangis sendiri, meringkuk di kamar kecil di rumah ibunya,
mencoba menata ulang hatinya yang hancur. Ayla membantu ibunya menyiangi sayur di dapur kampung. Wajahnya sayu, tapi mulai tenang. Hari-hari pun berlalu. Ayla mulai bangkit perlahan. Ia mengajar les anak-anak, menjahit lagi, dan mulai memperbaiki hidupnya satu persatu. Bukan karena dia ingin terlihat kuat, tapi karena dia sadar tak ada yang bisa menyelamatkan dirinya selain dirinya sendiri. Ayla berdiri di depan cermin. Ia tersenyum tipis, lalu memegang dadanya yang masih perih. Dan di tengah luka yang belum sembuh, Ayla belajar satu hal penting, bahwa orang yang paling kita cintai bisa jadi orang pertama yang menyakiti kita. Raffi duduk di kursi kantor mewah. Di seberangnya, Clara bermain ponsel sambil bersandar malas. Nada suara mereka tegang. Pernikahan Raffi dan Clara awalnya terlihat indah, mewah, gemerlap, penuh pesta. Clara selalu tampil cantik, penuh gaya, dan selalu memamerkan kehidupan mereka di media sosial. Tapi di balik itu semua, ada satu hal yang Raffi tidak sadari. Clara bukanlah Ayla. Clara marah karena kartu kreditnya ditolak. Ia memaki Raffi karena telat bayar cicilan mobil. Clara tak pernah tahu arti perjuangan. Dia tidak peduli dengan kerja keras. Yang dia tahu hanyalah hidup enak, belanja, jalan-jalan, dan tampil sempurna. Ketika usaha Raffi mulai menurun karena salah ambil keputusan, Clara mulai berubah. Ia sering marah, menyalahkan Raffi, dan mulai membandingkan Raffi dengan pria lain. Clara tak mau lagi ikut repot saat bisnis bermasalah. Ia hanya ingin hasil, bukan proses. Raffi stres, dikelilingi tumpukan dokumen dan tagihan. Ia menatap kosong ke layar laptop yang menunjukkan angka kerugian. Bisnis yang dulu dibangun bersama Ayla, kini dijalankan sendirian oleh Raffi. Tanpa Ayla, semuanya terasa berat. Keputusan-keputusan bisnisnya mulai salah arah. Banyak hutang, partner kerja mundur, dan pelanggan mulai pergi. Satu persatu aset dijual. Mobil, rumah, bahkan toko utama mereka. Tapi semua tetap tak cukup untuk menutup kerugian. Clara mengemasi tas, keluar dari rumah. Raffi duduk di lantai ruang tamu, memegangi kepalanya. Wajahnya pucat. Dan di saat-saat tersulit itu, Clara pergi tanpa pamit, tanpa rasa bersalah. Dia menghilang pergi bersama pria lain yang lebih kaya. Raffi ditinggalkan sendirian, tanpa uang, tanpa pasangan, tanpa siapapun. Raffi duduk di warung kopi tua, menatap kosong ke jalan. Wajahnya pucat dan lelah. Raffi melihat surat tagihan dan hasil cek medis. Bukan hanya masalah keuangan, Raffi juga jatuh sakit. Tensinya naik turun, lambungnya bermasalah, dan tubuhnya melemah. Tapi ia tidak punya cukup uang untuk berobat. Teman-teman dekatnya menjauh. Keluarga Clara pun tidak lagi peduli. Dulu, ia merasa paling hebat saat berdiri di puncak. Sekarang, ia merasa kecil tak berarti dan sangat menyesal. Raffi memandangi foto lama pernikahannya dengan Ayla yang diam dayung masih ia simpan. Matanya berkaca-kaca. Dan saat dunia benar-benar berbalik, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena apa yang ia buang dengan mudah dulu kini terasa lebih berharga dari apapun yang pernah ia miliki. Raffi duduk di depan warung tua. Wajahnya lusuh, tubuhnya kurus. Hujan turun rintik-rintik. Ia batuk pelan sambil memegangi perutnya yang perih. Hari itu seperti hari-hari sebelumnya. Raffi duduk diam, menunggu seseorang datang membantu. Tapi tak ada siapa-siapa. Teman lama sibuk, keluarga tak lagi peduli. Clara hilang tanpa jejak. Ia benar-benar sendiri, sakit, lapar, dan terlilit utang. Di kejauhan, seorang wanita turun dari angkutan umum. Ia membawa termos makanan dan kantong plastik berisi obat. Wajahnya tenang. Itu Ayla. Tapi tiba-tiba ada satu sosok yang datang. Perempuan itu berjalan perlahan mendekatinya, membuka payung, dan duduk di samping Raffi tanpa banyak bicara. Ayla. Ayla, iya. Wanita yang dulu ia tinggalkan, wanita yang pernah ia rendahkan, ia abaikan, ia lukai. Kini duduk di sampingnya, membawakan makanan dan obat. Ayla mengulurkan termos hangat. Raffi menatapnya penuh haru, tapi tak bisa berkata-kata. Maaf aku telat, ucap Ayla pelan. Aku dengar kamu sakit. Raffi tak kuat menahan tangis. Air matanya jatuh satu persatu. Ia menunduk. Malu tak pernah terbayang dalam hidupnya bahwa orang yang paling dia sakiti justru datang di saat semua orang pergi. Ayla menyeka keringat di dahi Raffi, memberinya air minum, lalu duduk mendengarkan tanpa menghakimi. Ayla tidak datang untuk mengungkit masa lalu. Ia tidak berkata, "Tuh kan?" atau "Rasain." Ia hanya datang karena hatinya tetap ikhlas, karena kebaikan.
Tidak harus dibalas dengan luka. Raffi meminta maaf dengan suara yang berat dan mata sembab. Ia berkata, aku nggak pantas dapat kebaikanmu, Ayla. Tapi Ayla hanya tersenyum pelan. Kamu pernah jatuh dan aku pernah disakiti. Tapi aku nggak datang karena cinta. Aku datang karena aku manusia. Ayla pergi dari tempat itu setelah meninggalkan makanan dan uang di tangan Raffi. Raffi menatap punggung Ayla yang perlahan menjauh. Ayla tidak kembali untuk membangun rumah tangga. Ia tidak meminta Raffi kembali mencintainya. Ia hanya ingin membuktikan bahwa orang baik akan tetap baik, meski sudah hancur berkali-kali. Dan kadang, kehadiran seseorang bukan untuk menyembuhkan luka, tapi untuk menyadarkan hati bahwa penyesalan itu nyata. Beberapa bulan kemudian, sebuah taman kecil dengan pepohonan rindang. Ayla duduk di bangku taman, membaca buku sambil tersenyum. Ada anak-anak bermain di kejauhan. Waktu terus berjalan. Luka hati Ayla tak serta-merta hilang, tapi ia belajar menerima. Ia bangkit bukan demi membalas, tapi demi menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Kini, Ayla hidup mandiri. Ia membuka usaha catering rumahan, dibantu oleh tetangga dan komunitas kecilnya. Usahanya sederhana, tapi jujur dan membawa berkah. Dan Raffi kini bekerja di toko kelontong kecil. Rambutnya sedikit beruban, wajahnya lebih tenang. Ia terlihat lebih sederhana. Raffi pun perlahan bangkit. Ia mulai membayar utang, bekerja dengan tangan sendiri, dan hidup lebih rendah hati. Ia tak pernah bisa mengembalikan waktu, tapi ia belajar dari penyesalannya. Ia masih menyimpan foto Ayla di dompetnya, bukan sebagai kenangan cinta, tapi sebagai pengingat akan kebodohan dan kebaikan yang tak ternilai. Di sebuah acara kecil di lingkungan warga, Ayla dan Raffi bertemu tanpa sengaja. Mereka tersenyum. Tak ada dendam, hanya tatapan yang penuh pengertian. Hidup memang tak selalu seperti yang kita rencanakan, tapi pada akhirnya kebaikan akan kembali kepada yang tulus, dan keikhlasan akan menemukan tempat pulangnya. Karena cinta yang besar bukan yang menuntut untuk dimiliki, tapi yang mampu melepaskan dan tetap mendoakan dari kejauhan.